Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Jannah dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, Cirebon Mengaji hadir di sore hari ini menemani waktu mendekati berbuka puasa pemirsa, dan kali ini kita sudah ditemani oleh Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sigit, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa masih lancar kan? Insya Allah masih lancar. Masih semangat. Semangat ya pemirsa. Jadi biar aktivitas padat juga harus tetap semangat ya. Siap, Kang betul. Sigit ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Selain Kang Sigit sudah hadir menemani kita juga ditemani oleh para ibu-ibu jamaah dari Muslimat Ranting Karangsembung. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Semangat datang ke program Cirebon Mengaji? Semangat. Semangat. Gimana bukaan di rumah udah aman ya? Aman. Aman, siap. Ya pemirsa juga tentunya harus tetap semangat ya, meskipun di samping menjalankan aktivitas ya, kita juga menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar semuanya. Baik pemirsa, di sore hari ini kita akan mengangkat tema zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Untuk itu Kang Sigit, saya mau nanya nih, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, apakah ada Al-Quran surat apa yang berkaitan atau membahas tentang zakat sebagai pembersih harta dan jiwa? Baik, sesuai tema hari ini kita akan membahas terkait dengan zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Kita akan sama-sama membaca Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan 160. Baik, itu dia pemirsa ya. Jadi pemirsa di rumah bisa ikut bersama-sama mengaji bersama kita dengan membuka Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan 160. Dan sekarang akan dipimpin oleh ibu-ibu jamaah Muslimat Ranting Karangsembung. Mangga kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, telah kita dengarkan bersama pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan 60 yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Baik, Kang Sigit, sudah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran tadi ya. Dan sekarang saya mau tanya nih, kaitannya atau makna lebih jauh dari Al-Quran Surat At-Taubah tadi dengan tema kita pada hari ini seperti apa? Siap, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah muslimat Ranting Karangsembung dan pemirsa RCTV Langkapadane yang dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa di Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam menjalankan ibadah ini. Amin. Terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Sebagaimana kita ketahui, zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Selanjutnya adalah zakat merupakan menjadi pondasi dalam rukun keislaman kita. Zakat secara bahasa ini memiliki arti suci, bersih, tumbuh dan berkah. Sedangkan secara syara atau secara syariat adalah kadar tertentu dari harta kekayaan yang wajib disetorkan untuk didistribusikan kepada mustahik atau yang berhak. Zakat ini merupakan ibadah harta, di mana ibadah harta ini adalah ibadah yang cukup berat bagi kita kaum muslimin. Ketika orang diperintahkan untuk sholat, untuk melakukan baca Quran, untuk melakukan amalan-amalan lain, terasa kita mudah melakukannya. Tetapi kalau kita sudah terkait dengan harta, ada hal yang melekat kalau sudah dimiliki itu sulit untuk dikeluarkan. Maka Al-Quran di dalam surah At-Taubah ini memerintahkan kita muslim untuk mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki. Tadi sudah dibaca, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim. Jadi ambillah zakat dari sebagian harta. Dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan jiwa. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa mengeluarkan zakat ini berarti telah mensucikan ya harta. Maksudnya adalah mengeluarkan kewajiban yang telah kita tentukan ya sebagai pembersih adanya hak dari orang lain. Artinya bukan berarti kita mengeluarkan zakat ini ada hal harta yang haram atau yang tidak halal untuk kita keluarkan. Semata-mata bukan itu. Tetapi di dalam harta yang kita peroleh ada hak dari orang lain. Baik, yang harus ditunaikan. Ya, itu dia pemirsa ya. Penjelasan seputar zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Namun sepertinya belum selesai nih Kang Sigit, ya masih panjang. Jadi pemirsa yang mau tahu seperti apa kelanjutannya, jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetaplah dalam Cirebon Mengaji. Memuliakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Dalam acara ini penerimaan beasiswa pendidikan dari Basnas, besar harapan saya teruslah berbakti Basnas ini untuk bidang-bidang sosial gitu aja. Jadi nggak pendidikan aja, termasuk lahu, pendidikan dari pondok pesantren, mungkin yang lain-lainnya termasuk kesehatan gitu. Untuk saya pribadi sebagai orang tua sangat membantu lah, minimal bisa meringankan untuk tahap semester. Insya Allah bisa semester 1, 2, 3, 4 syukur-syukur sampai lulus lah, bisa dari Basnas gitu. Besar harapan saya gitu. Lalu untuk harapan Bapak kepada Basnas Kabupaten Cirebon? Terus berprestasi, mencari inovatif, dan terus sesuai dengan moto Basnasnya dijalankan gitu aja, untuk sosialnya gitu aja.
baik pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Nah, perjalanannya kebetulan untuk di lembaga saya sendiri untuk kegiatan praktek ibadah, kegiatan ibadah sholat zuhur itu benar-benar dibutuhkan musola, sehingga ketika dibutuhkan akhirnya pihak kami prihatin sehingga urunan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya terkumpul dana pada waktu itu untuk membuat pondasi. Nah, setelah jadi pondasi akhirnya saya beserta panitia yang lain alhamdulillah bisa mengajukan ke Bapak Bupati melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang akan ke tahap proses pencairan. Lalu Saya atas nama masyarakat Cirebon, ayo ya teman-teman yang lain yang merasa kenal saya maupun yang tidak kenal, marilah zakat infak, mau zakat sedekah, mau zakat mal, marilah ke Basnas biar tersalurkannya tepat sasaran. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar taat memberikan infak zakatnya, karena infak zakat ini sangat-sangat bermanfaat untuk yang membutuhkan. Terbukti untuk lembaga saya sendiri ya sekarang dapat merealisasikan ya beberapa tahap pembangunan yang sumber dananya itu dari Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Jadi antara pemerintah dan masyarakat satu kesatuan itu nanti bisa berdampak terhadap masyarakat untuk berkemajuannya. Karena pemerintah itu terbatas, Pak, dalam kemampuannya, dan pemerintah itu pun ada sistem yang harus ditempuh. Jadi bagaimana ini faktor karena adanya kemiskinan, faktornya apa? Oh, ternyata faktor ekonomi. Ekonominya bidang apa? Nah, itulah nanti pemerintah daerah, Pak Kuwu, Pak Camat, dengan pemerintah daerah kita penggali sebab-sebabnya. Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa masih bersama kita Kang Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Tadi sudah kita bahas pemirsa ya sedikit seputar tema kita pada sore hari ini, zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Baik, Kang Sigit, boleh kembali dilanjutkan penjelasan seputar tema kita pada hari ini. Baik, jadi harta yang telah bersih dari adanya hak orang lain ini akan mewujudkan harta yang dimiliki ini semakin berkah, ya. Pada hakikatnya zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari apa? Membersihkan dari perilaku ketamakan yang ada dalam diri manusia, ya, keserakahan, bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah hak orang lain yang ada di dalam harta ini. Inilah zakat yang memiliki fungsi sebagai sarana membersihkan dan mensucikan diri dari kotoran tabiat rakus dan sifat kikir dari pemilik harta itu, ya. Jadi mensucikan hati dari sifat keserakahan, ketamakan, kikir yang berlebihan terkait dengan harta kita yang di dunia ini, itu sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, seperti itu. Jadi zakat adalah bentuk dari pembersihan diri ya, dan membersihkan dari keserakahan serta ketamakan, ya, Kang Sigit. Betul. Baik. Tadi sudah kita dengarkan bersama ibu-ibu penjelasan dari Kang Sigit. Sekarang saya kasih kesempatan untuk ibu-ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, mangga. Dengan ibu siapa? Nama saya Bahjah Mulyati dari Anting Muslimat Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon. Baik, silahkan dengan pertanyaannya, Bu. Mengapa harta yang kita sudah diperoleh, yang kita peroleh harus dibersihkan dari hak orang lain? Baik, mengapa harta yang sudah kita peroleh harus dibersihkan dari hak orang lain, Kang Sigit? Pertanyaannya bagus sekali, terima kasih Ibu. Monggo Kang Sigit bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Hajah Mulyati. Kembali kita sampaikan bahwa kenapa harta yang kita peroleh ini ada hak orang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Jadi pada harta itu yang kita peroleh itu ada hak dari orang lain, baik itu yang miskin, yang meminta ataupun yang tidak diminta. Tadi dikatakan bahwa zakat ini atau harta yang kita peroleh ini dalam fungsinya adalah membersihkan harta dan jiwa. Jadi ada hak orang lain di dalam harta yang kita peroleh. Untuk apa? Untuk sebagai ketenangan jiwa kita dari sifat-sifat keserakan, kerakusan dan kikir. Tujuannya apa? Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta yang kita peroleh tidak semata-mata milik kita semua, tetapi di situ ada hak orang lain. Baik, itu dia Ibu penjelasan dari Kang Sigit ya. Jadi harta yang kita miliki memang ada hak dari orang lain ya. Dan ini adalah suatu kewajiban karena merupakan rukun Islam yang ketiga ya Kang Sigit ya, zakat ini. Nah, pemirsa RCTV ya, kita akan kasih kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya lebih jauh nih, karena ini sangat menarik ya tema kita pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Silakan yang ingin bertanya. Saya Ibu Siti Mahmudah dari Muslimat Teranting Karangsembung. Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan dulu. Sebenarnya prioritas zakat itu untuk siapa? Baik, prioritas zakat untuk siapa? Kang Sigit, mohon maaf, tahan dulu jawabannya ya, karena kita harus jeda. Nah, jawabannya akan dijawab usai jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Tujuan program penyaluran untuk guru DTA ini seperti yang kita tahu bahwa guru DTA ini adalah merupakan komponen masyarakat yang mengenalkan agama, khususnya agama Islam ya, mengenalkan agama kepada masyarakat dari usia dini, mengenalkan membaca alif bata, tentunya ya tidak hanya itu, memperkenalkan tentang Allah, tentang Nabi besar Muhammad SAW. Jadi posisinya sangat penting sekali untuk perkembangan generasi yang akan datang, yaitu generasi yang religius, yang bermoral, yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kesempatan yang bahagia ini juga saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang agnia dan masyarakat semua yang salurkan zakatnya melalui zakat infak sodakohnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Insya Allah dengan semakin besar dana yang dapat kami kumpulkan, maka kesejahteraan yang kita berikan kepada guru-guru DTA nanti akan bisa lebih besar daripada yang sudah kita salurkan sekarang ini. Mari kita tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Basnas Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Basnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali mari mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya, di segmen sebelumnya telah kita dengarkan bersama penjelasan seputar zakat sebagai pembersih harta dan jiwa oleh Kang Sigit selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Dan juga sudah ada pertanyaan tadi Kang Sigit yang ditanyakan oleh ibu-ibu jamaah dari Muslimat Ranting Karangsembung ya, seputar prioritas zakat ini untuk siapa? Nah, silakan Kang Sigit boleh dijawab. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Setelah harta itu dikumpulkan, zakat, infak, sedekah itu lebih-lebih ibu-ibu menyalurkan zakat, infak, sedekahnya bisa melalui Basnas. Ini akan menjadikan sebuah
kemanfaatannya lebih ya. Baik, saya akan terkait dengan pertanyaan tadi, bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bisa disampaikan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amil. Jadi prioritas harta ini distribusikan yang paling utama di sekitar kita ini adalah untuk orang miskin dan orang fakir ya. Baru kalau orang miskin dan fakir ini sudah terpenuhi di lingkungan sekitar kita, bisa kepada amilin yang lain ya. Dan bentuk yang diberikan kepada orang miskin, orang fakir ini tidak harus serta-merta bentuknya adalah uang ataupun barang konsumtif. Bisa untuk mengentaskan kemiskinan ini adalah dengan cara bentuk pendidikannya atau keterampilan usahanya. Jadi bentuk zakat infak sedekah yang diberikan kepada fakir miskin itu di bahasa sini dalam bentuk adalah skala pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Supaya apa? Mereka bisa terentas dari kemiskinan itu. Kalau dikasih dalam bentuk konsumtif, ya hari itu sehari saja habis ya kan. Jadi boleh nggak untuk guru ngajinya? Boleh, silakan saja. Boleh nggak untuk para ambilinnya? Boleh, tapi diprioritaskan adalah untuk fakir dan miskin. Baik, prioritasnya untuk fakir dan miskin di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu ya Kang Sigit ya. Nah itu dia pemirsa ya. Tapi kalau kita misalkan bingung atau juga takut salah sasaran atau tidak tepat sasaran nih Kang Sigit mengenai pemberian zakat infak dan sodako. Kalau bingung-bingung gitu bisa nggak sih lewat Basnas? Boleh, bisa melalui Basnas, baik zakat mal, infak, sodako maupun zakat fitrah bisa disalurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon, akan didistribusikan secara adil dan merata untuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang berhak untuk mendapatkan fakir miskin ya. Jadi akan lebih ada pemberdayaannya itu lebih merata ya di dalam penerimaan masyarakat miskin. Baik, nah selain pemberdayaannya lebih merata, tapi juga ternyata dimudahkan pemirsa ya dengan hadirnya Basnas Kabupaten Cirebon, kita bisa lebih mudah untuk berinfak, bersodakoh, menyalurkan zakat ya, apalagi anak-anak muda atau ibu-ibu muda sekarang nih Kang Sigit ya, bisa melalui transfer, bisa juga jemput bola ya dari pihak Basnas, bisa datang ke rumah kita kalau memang kita menginginkan penyaluran bantuan atau infak dan sodako tersebut begitu. Baik Kang Sigit, telah kita dengarkan tadi penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan para ibu-ibu di sini ya. Sekarang kita minta kesimpulannya nih Kang Sigit dari tema kita pada sore hari ini, yaitu zakat sebagai pembersih harta dan jiwa. Monggo. Baik, di dalam Al-Quran banyak ayat yang terkait zakat ini beriringan dengan perintah sholat, aqimus sholat wa atuz zakah. Artinya bahwa di dalam kehidupan beragama kita tidak serta-merta hanya hubungan hablum minallahnya saja, tetapi setelah kita lakukan hablum minallah, ingat ada hubungan sosial kita dengan manusia yang lain, hablum minannas. Dan ini zakat, infak, sedekah dalam rangka kita juga tidak hanya semata-mata beribadah, beriman karena Allah, tapi juga ada sisi kepedulian kita terhadap orang lain di sekitar kita yang membutuhkan ya, supaya ada hubungan sosial antar umat manusia dan umat beragama ini hubungannya baik. Yang kedua, dari sisi pribadi kita bisa menghilangkan sifat kekikiran, ketamakan yang ada dalam diri kita, supaya apa? Supaya rezeki kita menjadi lebih berkah lagi, lebih bermanfaat lagi, supaya kita juga mendapatkan tujuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, itu dia pemirsa ya. Jadi zakat sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Dan juga pemirsa jangan lupa untuk menyalurkan zakat, infak serta sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Sigit, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ibu-ibu muslimat dari Ranting Karangsembung, terima kasih banyak ya. Pemirsa, itu dia episode kita pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Cirebon Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Saya Lulu Uljana harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.